Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Arnida Amir dan tentunya di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh seorang budayawan muda, ada Kak Abdi Mahesa. Tentunya banyak orang-orang Bugis sendiri yang tidak tahu atau tidak paham apa sebenarnya yang ada di dalam Bugis sendiri. Maka dari itu mungkin Kak Abdi bisa memberikan pandangannya tentang apa yang Kak Abdi ketahui selama ini tentang suku Bugis sendiri, termasuk bagaimana sebenarnya asal-usul suku Bugis itu sendiri, Kak. Ya, terlepas dari untuk melacak sebenarnya asal-usul mereka itu dari pengamatan saya, ada dua hal yang pandangan yang berbeda. Pandangan pertama itu adalah dengan temuan situs manusia purba di Leang-Leang itu juga pasti memperkuat dugaan dari mana asal-usul orang Bugis. Apalagi kan baru-baru ini ditemukan fosil namanya Bese ya. Bese itu apa, Kak? Bese itu adalah nama yang diberikan oleh arkeolog kepada fosil kerangka manusia tertua dari ras atau dari ras Denisovan yang nenek moyangnya orang-orang aborigin. Nah, di situ dilihat bahwa itu bisa menjadi salah satu cara untuk melacak nenek moyang orang Bugis. Namun yang menjadi pemahaman secara umum itu adalah orang Bugis itu adalah Deutero Melayu. Dia datang migrasi kedua setelah kedatangan Melayu pertama yang tiba di Sulawesi Selatan, yang berasal dari satu tempat di Cina namanya Yunan. Dia bermigrasi ke selatan. Nah, itu menurut perkiraan para ahli. Namun menurut saya itu orang Bugis sendiri itu adalah dalam karya Lagaligo sebagai sumber sejarah purba yang bisa dibilang yang bisa merekonstruksi sejarah orang-orang Bugis, bahwa secara mitologis ya orang Bugis itu nenek moyangnya Batara Guru. Dia turun dari langit sebagai seorang tunas di bumi. Dia beradab pinak sebanyak 7 generasi. Nah, dalam proses cerita tersebut, Saweri Gading diceritakan mengunjungi negeri-negeri untuk bertemu dengan jodohnya, keluarganya yang juga sesama keturunan Temanggung. Nah, tapi asal mula suku Bugis itu sendiri dari daerah mana sebenarnya? Ini sangat susah sebenarnya karena Bugis itu terlepas dari sisi pemaknaannya sebagai suatu suku. Karena sekarang ini Bugis baru disebut belakangnya ini disebut dengan nama suku Tougi. Kenapa Tougi? Karena menurut Lagaligo adalah orang-orang yang menamakan dirinya sesuai dengan raja Cina yang bernama Lasattumpugi menurut cerita Lagaligo. Tapi ada suatu kalimat dalam Lagaligo, ala Cina puang asanna, tanah ugi patelarenna. Artinya? Negeri Cina puang namanya, tanah Bugis gelarannya. Jadi Cina dan Bugis itu adalah satu daerah yang sama yang dikunjungi oleh Saweri Gading untuk meminang seorang putri yang bernama Wecudai. Ya, itu dalam teks Lagaligo. Tapi kalau mungkin mencari dan juga untuk membayangkan dari mana suku Bugis sendiri, sampai saat ini beberapa ahli sepakat bahwa mereka ini datang dari Cina yang bermigrasi ke sini. Seperti itu. Untuk membedakan sebenarnya karakter asli dari orang Bugis dengan suku lainnya itu seperti apa, Kak? Maksudnya apa yang membedakan antara karakteristik asli orang Bugis dengan mungkin suku lain? Ya, orang Bugis itu dikenal sebagai pedagang ya. Ada juga dikenal sebagai orang yang suka merantau. Ya. Saya pernah baca itu karena orang Bugis dikatakan piawai dalam merantau. Piawai dalam merantau, dan yang membuat mereka merantau itu karena juga kebudayaan agraris ya. Mereka bekerja sebagai petani untuk mendapatkan penghasilan dalam kehidupannya. Mereka pasti memperjualkan barang hasil pertanian itu sebagai satu komoditas yang didistribusikan ke tempat-tempat yang membutuhkan. Jadi ada proses perdagangan dan juga proses sirkulasi antar wilayah. Nah, itu salah satu caranya adalah mereka menjadi pedagang, perantau. Nah, itu yang dikenal oleh orang-orang bahwa dia jago dan piawai dalam
membangun suatu diaspora, membangun suatu politik di tempat dia berada. Jadi ada filosofi seperti kelapa ya, di mana dia bisa tumbuh di mana saja, dan ketika dia tumbuh dia menghasilkan manfaat dan guna bagi orang-orang. Saya juga pernah baca tentang beberapa etnis Bugis. Itu ada dikenal dengan etnis Bugis atau Tougi, ada yang juga dikenal dengan etnis Luwu atau Luwu, etnis Makassar atau Tomangkasara atau Tomangkasa. Mungkin Kak bisa dijelaskan apa perbedaan dari beberapa etnis ini? Sebenarnya itu Makassar itu tidak sama dengan Bugis. Kita memiliki kesamaan cuma pada nilai Sirina Pese, Sirina Pace pun di Makassar di kana. Tapi Bugis Makassar ini sebenarnya adalah orang-orang yang berasal dari dua wilayah yang memiliki bahasa yang berbeda. Bahasa Bugis sama bahasa Makassar itu berbeda. Namun kita memiliki ciri budaya yang sama. Kita melakukan ritual namanya mapaci ketika mau menjelang pernikahan. Ada juga mereka juga melakukan namanya di sana akorontigi. Di sini dikatakan di Mende, di sana dikatakan uang panai. Jadi ada kesamaan, juga kesamaan sejarah. Sultan Hasanuddin dan Arif Palaka yang sama-sama melakukan suatu kegiatan politik, baik itu peperangan, karena dilandasi oleh nilai yang sama, yaitu Siri Napese, Siri Napace. Lalu setelah penaklukan Makassar, perang Makassar, orang Bugis Makassar banyak yang kawin mawi, sehingga kita tidak bisa bedakan yang mana orang Bugis Tulen, yang mana orang Makassar Tulen, karena nenek moyang kami sudah dulu kawin mawi gitu. Berbicara tentang siri tadi, banyak orang yang memaknai bahwa siri itu adalah malu. Sebenarnya arti siri yang sebenarnya itu seperti apa? Ya, siri itu juga bukan tentang rasa malu untuk melakukan perbuatan jahat ya. Tapi ini semacam bentuk dorongan agar kita bisa menjadi pribadi atau individu yang senantiasa mampu membangun harga diri dan martabat kita, agar kita terhindar dari perilaku yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, agar kita menjadi pribadi atau individu yang malu melakukan perbuatan yang terlarang. Karena ada filosofi mengatakan nareko engka sedi tahu de gaga sirikna, dan yang itu tahu rupa tahu mi bawah. Artinya ketika ada satu manusia yang tidak memiliki siri, dia tidak bisa dikatakan manusia, tapi hanya manusia-manusiaan. Saking penting itu siri. Jadi siri itu yang menjadi modal orang hidup, siri yang menjadi modal orang bersosialisasi, dan siri pula lah yang menjadi salah satu alasan orang bisa bertolak belakang, bertikai, dan siri pula yang menjadi alasan orang bisa berbunuh. Bahkan juga saya pernah baca bahwa siri itu dijadikan alasan juga mengapa ada tradisi uang pane atau dui papendre dalam. Ya, mereka kan biasanya kalau bentuk penolakan yang dilakukan pihak keluarga perempuan kan pasti dia memasang harga yang tinggi ya, untuk agar laki-laki itu ini. Tapi kalau laki-laki itu menganggap dirinya masih siri kalau dia tidak bisa penuhi itu, makanya dia memiliki etos kerja supaya dia bisa penuhi uang pane yang diberikan oleh pihak keluarga perempuan, karena dianggap siri ketika dia tidak mampu memenuhi uang sebanyak itu. Terus kalau kita berbicara soal gender, di dalam agama kita sendiri kan diajarkan bahwa gender itu hanya ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan bagaimana sebenarnya dalam Bugis sendiri, dalam gender Bugis itu sendiri? Ya, di dalam Islam kan seks, kita harus bedakan seks sama gender. Seks di dalam kehidupan ini cuma ada dua, laki-laki dan perempuan. Sedangkan gender itu boleh banyak, ada feminin, ada maskulin, ada biologisnya laki-laki tapi karakternya feminin, ada secara fisik dia perempuan tapi karakternya maskulin. Tapi orang Bugis itu adalah orang yang mampu menghormati manusia terlepas dari sisi gendernya. Jadi ada mengatakan, "Na mau ni urale na reko masih pak makunre itu." Nah mau makunre narek masih pak orwani itu. Artinya walaupun dia perempuan tapi memiliki karakter laki-laki, dia tetap dihormati. Karena kita contoh perempuan, pasti dalam diri perempuan ada karakter laki-laki. Ada sifat tanggung jawab, ada komitmen, ada mandiri, ada percaya diri. Bahwa juga banyak perempuan yang cari uang. Iya, betul. Ada pola yang sifatnya resiprokal dalam hubungan kekeluargaan.
laki-laki pergi cari ikan, perempuan pergi menjual. Jadi perempuan juga memiliki karakter yang seperti laki-laki. Laki-laki juga begitu. Ada laki-laki yang memiliki sifat welas asih. Kita dalam individu juga harus memiliki dua karakter dari sifat maskulin dan sifat feminim. Sifat feminim laki-laki itu adalah penyayang, pengasih, pengayom, ya. Begitu juga perempuan, ada sifat maskulinnya, tanggung jawab, integritas, dan juga harus memiliki siri. Jadi dalam gender Bugis itu sebenarnya terlepas dari calabai-calalai, kita orang Bugis diajar untuk sifat tahu. Walaupun orang ini calabai, sifatnya lebih feminim, kita tetap harus hormati. Tapi kita tidak membenarkan perilaku atau penyimpangan seksualnya. Berbicara tadi calabai sama calalai, mungkin bisa dipaparkan ke apa arti dari itu? Calabai itu adalah salah baine. Baine salah, perempuan yang salah. Artinya perempuan yang tidak bisa dikatakan sebagai perempuan yang sempurna karena dia laki-laki. Calalai itu kan salah lakai. Cala lakai. Lakai itu kan laki-laki. Artinya laki-laki salah, bukan laki-laki sempurna karena dia berasal dari fisik cewek. Nah, ada yang paling istimewa ini bisu, ya. Bisu itu dia mewakili kedua gender, kedua karakter maskulin dan feminim. Raganya maskulin, laki-laki, tapi feminim. Kenapa? Karena mereka ini sebagai titisan memiliki suatu tanggung jawab di bumi sebagai penyambung antara manusia dengan dewata. Tapi berbicara soal bisu ini sebenarnya tertarik pada feminim atau maskulin? Dia tidak boleh menyalurkan nafsu seksualnya. Jadi selama dia menjadi bisu, itulah yang membedakan dia dengan calabai. Bisu itu tidak boleh memiliki hawa nafsu kepada sesama jenis maupun lawan jenis. Ada juga sebenarnya bisu yang heteroseksual. Dalam artian tidak dia mencintai lawan jenisnya, tapi dia memiliki karakter yang feminim. Disebut dengan istilah mujangka. Tapi di sepengetahuan saya di dalam bisu mereka tidak boleh memiliki hasrat seksual kepada sesama jenis maupun kepada lawan jenis. Terus berbicara suku Bugis lagi, dalam suku Bugis itu ada yang dikatakan dengan gelar Andi. Ya. Sebenarnya bagaimana bentuk implementasi Andi itu sendiri dilihat dari masa sekarang? Ya, sebenarnya saya kurang terlalu memahami ya sejak kapan. Ini pasti sejak abad ke-20 ya. Karena Raja-Raja Bone seperti Lampawawoi, Raja Bone ke-31 itu tidak bergelar Andi. Tapi ada saya pernah baca disebut dengan Andi Wawo. Mungkin kalau dia sudah meninggal dan pada waktu itu Andi sudah tren, baru dia disebut dengan nama Andi Wawo. Tapi di dalam Raja-Raja Bone sebelum abad ke-20 mereka tidak bergelar Andi. Mereka kalau laki-laki bergelar La dan kalau perempuan bergelar W. Jadi Andi ini adalah suatu bentuk tren untuk membangun suatu hierarki bahwa ini bangsawan, ini bukan bangsa. Tapi setahu saya ini Andi itu adalah orang-orang yang pernah bersekolah di suatu lembaga pendidikan Belanda yang bernama Ospia, kalau nggak salah, Ospia, Sekolah Pememperajan, yang dimana orang-orang yang selesai di sana dia perlihatkan stambuknya dan dia mendapatkan gelar Andi. Namun itu fenomena yang sekarang menjadi lebih membudaya. Tapi di dalam Laga Ligo saya nggak pernah mendapat gelar, melihat ada gelar Andi di dalam tokoh-tokohnya. Melihat sekarang kan banyak sekali orang, misalnya ada orang Jawa yang bertanya kenapa orang ini dikatakan Andi padahal dia tidak ada keturunan sama sekali raja. Nah, ini kan gelar yang bersifat hierarki ya. Ini menunjukkan identitas seorang anak, bahwa dia ini adalah anak dari Andi. Kan sistem Andi kan sistem patriarki. Ambil bapak bade ya dari bapak. Kalau bapaknya Andi kan rata-rata orang memberikan Andi kepada anaknya. Kalau orang tuanya Andi ya laki-laki. Kalau bukan bapaknya Andi, anaknya nggak bergelar seperti itu. Tapi saya pikir sebenarnya dalam budaya Bugis itu bukan menjadi suatu prioritas yang harus dimiliki orang Bugis ya. Orang Bugis harus memiliki suatu nilai makawaru ya, harus menginternalisasi nilai sifat tahu, sifat ingat, sifat lebih terlepas dari status sosialnya. Berbicara tadi soal sifat tahu, sifat lebih, sifat ingat,
apa sebenarnya makna dari kata-kata tersebut? Ini adalah salah satu modal orang bersosialisasi dan bermasyarakat. Si pakatau itu adalah cara kita memanusiakan orang-orang terlepas apa asal usulnya. Biar bukan diandi, kita harus si pakatau. Si itu artinya saling. Bukan cuma kita ripakatau, bukan cuma kita mapakatau, berarti harus saling. Bukan cuma kita yang butuh penghormatan, bukan cuma dia yang harus dihormati. Kita sesama harus saling menghormati. Tapi Kak, berbicara tadi persoalan Andi, banyak sekarang orang-orang yang memiliki gelar Andi, dia mau menikahkan anaknya dengan sesamanya yang misalnya yang bergelar Andi juga. Ya, itu kan ada istilah namanya sengempali ya. Sengempali itu dia sesamanya pada wenena dalam nagaligo sederajatnya ya. Mereka mencari rata-rata pasangan yang lebih ideal itu adalah sesamanya. Makanya mereka dinikahkan antar sepupu ya, supaya darahnya tidak berkurang ketika dia menikah dengan orang lain. Tapi saya pikir tradisi itu sudah lama memudar ya. Justru orang cari sekarang yang tinggi pendidikannya dan yang sudah mapan pekerjaannya. Karena kita berpikir lebih futuristik ketimbang lebih belakang seperti itu. Tadi kan kita berbicara soal Tougi atau Tomangkasara juga. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana spesifikasi antara kedua orang ini. Ada yang dikatakan Tomangkasara atau Tougi. Apa yang membedakan sebenarnya kedua ini? Tadi yang membedakan itu adalah bahasanya. Sejarahnya sama. Kita di Bone, kerajaan Bone pada masa itu juga mengenal sistem Tumanurung. Orang turun dari langit. Raja pertama. Di Goa pun juga begitu. Juga mengenal sistem Tumanurung. Dewi yang turun dari langit. Kita juga mengenal Arajang, pusaka. Mereka juga mengenal pusaka, namanya Gaukang. Mereka juga peralatan hidupnya sama dengan kita. Bahasanya yang berbeda. Mereka memiliki sistem pemerintahan juga yang ada parlemennya namanya Batek Salapang. Kita juga memiliki parlemen namanya Adat Pitue. Jadi untuk melihat perbedaan ini cuma melihat pada bahasa dan istilah-istilah yang dimiliki oleh dua berbeda ini. Itu yang saya bisa lihat perbedaan-perbedaan itu. Tapi saya lihat bahwa orang Makassar dan orang Bugis ada tidak bisa dibedakan sejak Raja Bone Laparempa. Dia raja di Bone, raja juga di Goa. Itu raja keberapa Bone? Kalau tidak salah itu dia Raja Bone ke antara ke 18 atau 19. Dia raja di Bone, raja juga di Goa. Ini tandanya bahwa orang-orang Bugis sangat bebas ya, dan juga dia bisa menduduki jabatan di luar sukunya. Jadi isu-isu suku itu adalah isu-isu yang bisa dibilang memberikan jarak, padahal masyarakat ini secara sosial memiliki karakter yang sama. Jadi mungkin itu tadi seputar tentang suku Bugis. Sebelum saya tutup, mungkin ada kata-kata atau motivasi untuk teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan video ini. Pesan dan harapan saya agar teman-teman senantiasa bangga menjadi pribadi yang memiliki identitas yang mapan, identitas yang besar yang dibentuk oleh sejarah dan lingkungan. Marilah senantiasa ya menginternalisasi kembali semangat-semangat dari lokalitas kita menjadi salah satu bentuk inspirasi untuk melacak dan membangun masa depan kita sebagai orang Bugis Makassar yang dikenal sangat pintar dan sangat piawai dalam menghubungkan antara masa lalu dengan masa depan melalui kearifan. Ya, itu tadi dari Kak Abdi Mahesa, dan mungkin sekian dari kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.